Ready? Belum. Woi, nyalain lampunya. Suradi, pria kelahiran Grobogan 49 tahun yang lalu ini adalah salah satu pengusaha komoditi kopi tersukses di Jakarta, di Indonesia, bahkan di mancanegara. Kecintaannya pada minuman kopi menjadikan inspirasi baginya untuk memulai bisnisnya tersebut sejak tahun 2000. Awal mula beliau hanya mengkoleksi beberapa varietas kopi yang disimpannya di dalam beberapa toples. Sejak saat itu, terlintas dalam benaknya untuk mengembangkan hobinya tersebut menjadi bisnis yang sangat besar di Indonesia. Saat ini, tokonya yang diberi nama Dunia Kopi berada di bilangan Jakarta Selatan, tepatnya di Pasar Santa. Dunia kopi berkembang menjadi surga bagi para pecinta kopi. Dari mulai penikmat kopi sampai dengan peracik kopi atau disebut barista. Mulai dari masyarakat umum, warga negara asing, hingga tokoh-tokoh terkenal yang kini menjadi pelanggan bahkan sahabat dekatnya. Sifatnya yang hangat dan bersahabat dan loyalitasnya yang tinggi pada seni kopi menjadikan pria yang sangat taat beribadah ini dengan ikhlas mempersilahkan secara gratis bagi masyarakat untuk mempelajari seni kopi. Dengan tujuan agar kopi Nusantara semakin dikenal dan digemari sampai ke mancanegara. Selamat siang teman-teman Multimayaka dimanapun kalian berada. Bertemu lagi dengan saya di channel Multimayaka dengan Joko Sucipto sebagai Marketing and E-commerce Manager dari Multimayaka. Hari ini saya berada di Pasar Santa di bilangan Jakarta Selatan. Kenapa kami ada di sini hari ini? Oke, kita di sini untuk mengulas tentang bisnis kopi. Sebagaimana kalian ketahui, salah satu produk unggulan dari Multimayaka adalah MP Coffee, mesin kopi. Hari ini kita akan cerita-cerita tentang bisnis kopi dengan seorang pengusaha yang sukses membangun bisnisnya dari nol, Pak Suradi di Multimayaka Channel. Oke, halo Pak Suradi, apa kabar? Halo, baik. Semangat terus, semangat Tetap terus. Semangat. Senang sekali hari ini kita bertemu dengan beliau, Pak Suradi, seorang yang sangat sibuk yang ngurusin bisnisnya. Beliau ini benar-benar banyak yang kita pengen dengar dari cerita-ceritanya. Kenapa sih beliau kok bisa sih milih bisnis kopi? Pak, mungkin bisa cerita ke teman-teman kita, Pak. Silakan Pak, share ke teman-teman kita. Jadi dari kecil aku ngopi loh. Silakan. Oke. Gitu. Jadi gini, kopi itu ternyata nilai bisnisnya luar biasa. Oke. Jadi dari mulai tahun 2000 saya bisnis kopi, ternyata teman-teman yang di luar negeri itu, wah di luar negeri itu kopi itu harganya sampai mahal-mahal gitu kan. Wah, keren juga ya. Kenapa kita nggak kembangkan ini kopi Indonesia, ya kan? Dengan berjalannya waktu, ya kan, kopi akhirnya kan 1, 2, pertama cuma 6 toples. Kita kumpulin dari satu daerah. Sekarang jadi ratusan. Jadi ratusan macam ya Pak? Justru sekarang malah jadi buat wisata kopi. Jadi sekarang di sini buat wisata Ya, kopi. ini kalau mau diceritain panjang banget. Oh, kalau ceritain tuh nggak habis panjang ya. banget. 2 hari 2 malam kita nggak selesai ya, Pak. Iyalah, ini cuma sepotong-sepotong doang. Jadi ceritanya karena kesukaan. Lah ya, Pak? suka karena cinta. Jadi segala sesuatu karena cinta itu pasti ada hasilnya. Oke. Iya. Luar biasa. Iya, Jadi jangan kalau cinta jadi anak, bukan ya. ya, dengar ya teman-teman tadi karena kecintaan Pak Nah, itu. Suradi dengan kopi dan beliau ternyata
suka minum kopi dari kecil. Ya, Akhirnya kemudian dia tertarik untuk ngebangun yang namanya bisnis kopi. Sampai akhirnya bisa yang dari hanya sekedar 6 toples ya Pak. Iya, 6 toples. Sampai sekarang Ratusan macam. iya, ratusan macam. Bisa Jadi dibilang segala dari proses. seluruh Indonesia ada Iya, di sini ya Pak ya? Ada. Oke. Jadi apa yang menjadi unggulan kalau di sini biasanya Pak? Kalau di sini yang jadi unggulan sekarang itu house blend. House blend. House blend itu bisa dibikin kopi susu, bisa dibikin black coffee, dia bisa bikin americano. Oke. Jadi dia produk kopi robusta sama arabica. Oke. Di sini satu hari itu bisa ratusan kilo. Wow, luar biasa. Mantap itu. Kita blend dari Aceh sama Toraja. Oh, oke. Jadi house blend itu ternyata ada racikan yang Ya, khusus, Pak, jadi ya? kalau arabica itu kan di sweet fruity. Kalau di arabica itu aja di robusta itu ada nati sama coklat, sama sweet. Kita padukan gitu. Jadi semua teman-teman yang mau bikin usaha kopi atau kafe itu bisa bikin signature kopi sendiri ya Pak? bisa. Dengan house blend tadi ya Pak? Bisa. Dan di sini bukan unik sih. Jadi orang juga bisa request. Oke. Oh, saya maunya kopinya rasanya ini high fruity, high coklat, yang nati gitu. Bisa request, nanti bisa di blend sendiri gitu. Jadi artinya biar requestnya. bisa memberikan macam-macam pilihan atau varian ya, Pak, ya? Betul. Kepada para penggemar kopi Ya. ataupun juga teman-teman yang berbisnis kopi. Betul, Gitu. betul. Jadi gimana Pak sebenarnya akhirnya bisa jadi memilih itu benar-benar karena kecintaan tadi ya? Ya Pak? karena cinta. Oke. Cinta. Karena gini, kopi itu tidak hanya sekedar kita minum, ya kan? Itu ada fashionnya juga. Sekarang kan, Oke. ya kan? Kalau dulu orang minum kopi hanya minum aja kan? Sekarang kopi jadi fashion. Gitu Kopi kan? itu bisa jadi lifestyle. Tuh makanya kita dibikin proses ada wine, ada natural, ada honey, ada pulwo, semius, banyak lah gitu. Roastingnya juga. Jadi biar menarik. Ini. Jadi kalau kita punya produk dibikin apa macam-macam orang kan jadi tertarik gitu. Lah itu nilainya sebenarnya gitu. Kalau kopi digoreng hitam ya kopi aja. Tapi kalau kita seperti ini orang ini banyak sekali prosesnya gitu. Luar biasa ya teman-teman ya. Jangan lupa teman-teman, saya bicara sama Pak Suradi ini udah melalui prokes ya. Jadi sebelumnya kita udah melalui prokes jadi aman, makanya kita bisa diskusi dekat seperti ini. Oh ya, sekarang kan masih dalam masa pandemik nih hampir 2 tahun ya Pak. Iya. Gimana Pak Suradi sendiri menyikapi kondisi seperti sekarang? Silakan share. Iya, kan gini. Dari awal pandemi itu kan luar biasa ya. Orang udah ngedon semua itu. Iya. Kita tetap buka usaha, tetap prokes, dan kita teman-teman juga nggak bisa kita itu cuma diem aja di rumah. Kita mau mati kena corona apa mati lapar gitu kan. Oke. Nah, akhirnya kita tetap prokes, tetap kita buka usaha ya kan dengan prokes. Orang ngambil di sini kan pakai Gojek, pakai JNE, dan itu orang di rumah kan tetap ngopi. Betul. Kalau kafe tidak buka, di rumah tetap ngopi. Betul. Yang ngopi biasanya sehari 3 kali bisa di 7 kali. Oke. Di rumah ngapa-ngapain ngopi lagi, dan kopi itu menyehatkan. Jadi artinya selalu ada solusi. Ada. Kalau kita mau usaha ya. Ya Pak? betul. Jangan pernah menyerah ya Pak. Jangan. Jadi gini, hidup itu harus kreatif. Oke. Itu penting. Jadi kalau kita kreatif, positif, insya Allah itu kita tidak mati karena sedih gitu. Orang yang banyak kan sekarang kan imunnya turun karena bersedih. Betul, Pak. Jangan bersedih. Tetap semangat, tetap usaha. Akhirnya teman-teman termotivasi juga, tetap prokes, tetap usaha pada jalan gitu kan. Nggak mungkin kita sepanjang tahun kita nggak tahu pandemi sampai kapan. Betul Pak, Gitu. betul. Jadi kita juga harus melalui ini dengan apa ya? Ya ngikutin protokol kesehatan yang pemerintah tetapkan gitu. Dan kita juga harus usaha juga kan, nggak bisa kita nggak beli dari mana. Betul, Pak. Kita kan pengusaha. Yes, Ya kan? artinya teman-teman di sini sebuah pelajaran ya dari Pak Suradi bahwa beliau tetap tidak pantang menyerah, tetap mencari solusi bagaimana bisnisnya bisa jalan. Sekarang kan sebagaimana teman-teman ketahui era digital, pasti banyak cara untuk kita bisa berbisnis. Termasuk Pak Suradi sendiri sebagaimana tadi dia udah sampaikan dibantu oleh yang namanya ada bisa beli via online dan seterusnya ya. Sampai akhirnya bisnisnya walaupun era pandemik ya tetap berjalan dan bahkan dikirimkan ke seluruh Indonesia. Iya Pak? betul, seluruh Indonesia. Betul ya Pak ya? Seluruh Indonesia. Ini kemarin aja ngirim ke Banjarmasin, ke Kalimantan. Kan justru sekarang ini kan banyak pengurangan PHK kerja ya. Jadi orang banyak yang usaha kopi. Nah, ini di daerah-daerah yang zona-zonanya udah hijau ya udah pada buka kopi. Itu Artinya sangat membantu banget gitu. dengan bisnis ini bisa membantu teman-teman untuk membangun sebuah usaha. Betul. Termasuk dengan mesin MP Coffee ya Pak? Wah,
Nah, itu Gimana tuh Pak ceritanya? itu perubahan. Oke. Perubahan. Jadi gini, MP Kopi ini masuk di dunia kopi ini membuat perubahan. Kalau dulu orang minum espresso harus ke Italia kan. Yes. Kalau betul. enggak harus ke mall besar pas mesin gede. Iya. Jadi dengan MP Kopi yang mesin kecil, speknya luar biasa ini. Terus jangan salah lagi nih. Jadi kalau ada rusak nih dibawa ke sini, langsung diambil sama MP Kopi ini. Pelayanannya luar biasa. Dan anak-anak muda ini nggak perlu modal besar. Dengan beli MP Kopi, dia bisa buka warung di depan rumah, ya kan? Bisa hanya sekedar kios kecil, modalnya kan nggak besar. Bisa bikin espresso, ristretto, americano, black coffee, latte dengan mesinnya kecil. Itu luar biasa dan sangat membantu, apalagi ini musim PPKM kayak gini. Iya, kan? Pak. Musim orang banyak nganggur. Ini Betul, membantu banget. Kalau dulu orang perlu mesin besar-besar, harus ratusan juta. Yes. Sekarang jutaan rupiah. Artinya dengan Nah. keberadaan mesin MP Coffee dengan harganya yang sangat affordable, Terjangkau. terjangkau ya buat teman-teman, tidak perlu ngeluarin uang yang besar loh. Ingat ya teman-teman, tadi Pak Iya, Suradi udah ngasih betul. cerita ke teman-teman. Beliau sendiri ya memberikan masukan bahwa mesin MP Coffee itu menjadi solusi buat bisnis. Itu ya, Iya, Pak, ya? ini yang kedua. Jadi orang kenapa pada memilih ke sini juga. Jadi kita orang beli mesin, kita trialin, ya kan, Oke. kita latih, bikin latih seperti apa espresso. Terus nanti perawatannya seperti apa, kita latih gitu, kita kasih tahu. Dan akhirnya menarik juga, menarik. Jadi apa ya, orang kalau jual sesuatu asal jual aja kayak beli kucing dalam karung kan, Betul. orang kan sulit kan. Kalau di sini kita latih yang Iya. belanja. Kalau ada apa-apa bisa video call, ya Yes, kan. betul. Ternyata ini membantu banget menurut saya Yes. ini. Jadi kemarin dari Sabtu datang 5 tuh, Seninnya udah habis kata saya, langsung beli lagi 10 lagi. Itu laku 5 lagi, keren. Terima itu. kasih, Pak. Oh itu keren banget itu, waduh. Luar biasa ya teman-teman. Saya malah yang terima kasih juga itu. Jadi tadi bisnis lancar. ya, amin. Bisnis lancar. Pasti kita dari MP Coffee sangat ingin mensupport Pak Suradi. Artinya tadi beliau sendiri cerita bagaimana teman-teman bisa datang ke sini, kalian bisa milih jenis kopi yang kalian suka dengan mesin juga yang kita bantu sehingga kalian juga bisa dapat semuanya loh. Bisa belajar tentang kopi, bagaimana gunain mesin kopi, bikin kopi seperti apa dari mulai tadi americano, espresso, latte dan sebagainya. Di sini kalian bisa sampai bisa dibikin ya nggak Pak Suradi? Ya? Betul. Jadi ngelihat mesin MP aja bisa lihat dunia kita. Betul. Dunia kopi. Bisa ngeliat dunia Iya. kopi. Kalau orang dulu, americano kayak apa sih ya? Nggak usah ke Amerika, Betul. pakai MP jadi. Nggak usah jauh-jauh ya, espresso. Pak? Iya kan, air panas kasih espresso dari americano ya kan? Luar biasa. Iya. Nggak perlu jauh-jauh. Nggak ya, usah kan? jauh-jauh, mau minum ristretto nggak usah ke Australia. Iya. Bikin 15 menit jadi ristretto kan? Oke. Bikin 60 menit jadi Itali kan? Luar Dari biasa. espresso Italia, itu Betul. keren itu Betul, keren. betul. Jadi apa ya? Ini suatu menurut saya perubahan. Perubahan, Jadi ya, Pak? hidup itu ada perubahan. Betul. Ini mesin MP membuat perubahan. Membuat bangsa perubahan. Indonesia. Bangsa Indonesia. Iya. Karya anak bangsa nih. Loh, karya anak bangsa. Uh-uh. Udah gitu sangat membantu juga. Betul, Pak. Iya, kalau sekarang ini pandemi dia bisa usaha dengan mesin yang sangat terjangkau ya kan. Itu yang harganya terjangkau, kualitasnya apa ya, setinggi. Nggak enak kalau ngomongnya. Jadi kualitasnya keren lah, kita nggak usah ragukan lagi. Artinya dengan harga yang terjangkau bisa menjadikan ini sebuah income ya, Pak. Iya, kata orang ini sehari mau berapa gelas? Sombong amat kata saya. Mau ratusan gelas. Saya kan gini. Jadi dulu saya pakai MP pertama itu saya bagi-bagi untuk kalau ada pengajian. Saya trial. Wah, enggak nih sampai 200, 400 ternyata Nggak ada masalah, Pak, ya? Nggak ada Luar masalah. biasa. Itu Dengan mesin trial. kecil itu, Pak? Iya, saya trial, Mas. Kalau mau jebol ya jebol. Ternyata bisa. Bisa. Oke. Itu gak ada masalah. Itu saya buktikan. Ya. Jadi saya nggak kepingin ini jual anak-anak muda dapat duitnya sedikit, terus dibeli ada masalah, ya kan? Gitu. Nggak mau saya. Ternyata kita trial dulu gitu. Artinya di sini dari cerita dari Pak Suradi tadi, beliau menceritakan mesin apa adanya, tidak dilebih-lebihkan bahwa ternyata mesin itu sanggup untuk membuat sekian ratus cup kopi loh ternyata dengan mesin sekecil itu ya. Ternyata itulah yang terjadi dan Pak Suradi sendiri sudah mencobanya. Dan akhirnya beliau menyampaikan itu kepada para teman-teman customer yang datang ke dunia kopi ya Pak. Nah, itu yang kedua. Ini cerita mumpung ingat. Silakan. Kadang gini, memang buat Pak Suradi sekali bikin 200. Kalau nggak bisa, nggak usah dibeli. Tuh, itu garansinya saya itu. Coba, bisa, saya bilang nggak masalah. Jadi di sini tuh kita tantangan aja, kita kasih tantangan gitu. Ternyata menurut saya orang tertarik ya jadinya. Jadi nggak coba kita ngomong, bohongin orang, jangan. Betul, gitu Pak. Ya. Kita harus Kita nggak sesuai boleh fakta. Pak. Iya, sesuai Kita fakta. bicara berdasarkan fakta, ya nggak Pak? boleh, Oke. ya. Jangan pokoknya hidup
jangan juga ngakalin orang. Betul, Pak. Nah, tuh. Kita tidak bicara melebih-lebihkan ya teman-teman Ya, semua. jangan. Artinya kita yang kita sampaikan di sini adalah pengalaman dari Pak Suradi sebagai seorang yang sudah membangun bisnisnya dari nol sehingga bisa seperti sekarang dengan varian jenis kopi yang ratusan macam dan juga akhirnya menambah bisnisnya ke yang lainnya dengan mesin kopi juga, salah satunya dari MP Coffee yang kita miliki. Tentu kita di sini ingin kerjasama lebih baik lagi ke depan dengan Pak Suradi. Oke teman-teman, dari share kita tadi kelihatan sekali teman-teman gak usah ragu untuk datang ke dunia kopi di mana kalian nanti akan mendapatkan apapun yang kalian ingin ketahui, bagaimana ngebangun bisnis, nanti akan dapat belajar mengenai bagaimana membuat macam-macam jenis kopi ya Pak ya. Betul, betul. Silakan Pak di-share kembali Pak. Jadi teman-teman kalau mau buka usaha, jadi belajar di sini gratis, alat-alatnya kita siapkan, terutama dengan alat mesin espresso yang namanya MP Coffee itu rekomen banget. Jadi nggak usah ragu-ragu ya. Jadi kalau mau usaha tinggal datang, belajar, mulai usaha, jangan banyak mikir, oke? Oke, teman-teman, kita terima kasih sekali. Terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih Pak Suradi. Hari ini kita dapat banyak sekali masukan dan insight ya dari Pak Suradi, seorang yang ngebangun bisnis kopi dari nol hingga bisa jadi seperti sekarang ini, yang bisa menjadi influencing, menjadi pengaruh yang baik buat teman-teman untuk mulai usaha. Nggak usah takut kalau mulai usaha itu jalan aja, nggak usah banyak mikir. Kalau kebanyakan mikir nanti nggak bakal jalan-jalan. Sukses buat teman-teman semua. Sampai jumpa lagi di channel Multimayaka selanjutnya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Ya. Tetap semangat. Tetap semangat. segalanya menjadi